Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bahagia rasanya di kesempatan kali ini kami dapat menjumpai Anda kembali, pemirsa Al-Sinta TV dalam program Risalah Iman Ramadan. Bagaimana Ramadan kita hari ini? Mudah-mudahan Allah masih berikan kita kekuatan dan juga keberkahan sehingga kita dapat melalui puasa Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan tentunya kita juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Menemani aktivitas para pemirsa Al-Sinta TV, kami hadir bersama dengan narasumber selaku dosen Politeknik LP3I Jakarta. Beliau juga adalah Sekretaris Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi, Ustadz Syarifuddin Ahmad SOS MSI. Assalamualaikum Ustadz Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah, baik. Tetap semangat Ramadan kita. Semangat. Dengan kondisi pandemi harus tetap semangat dan ibadahnya harus bertambah lagi Ustadz ya. Kalau kita bicara tentang Ramadan, tentu ini banyak hal yang bisa kita gali. Sebulan kita dididik dengan Ramadan ini, tentu kita juga ingin setelah Ramadan ini ada hal-hal yang signifikan dalam hidup kita. Kalau beberapa waktu lalu kita juga membahas tentang Ramadannya orang soleh gitu ya. Nah, tetapi kan tentu ada indikator yang bisa terlihat ketika Ramadan kita dianggap sukses seperti itu Ustadz ya. Kalau orang kampung ke kota itu sukses ukurannya kadang-kadang kerjanya hebat, bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarganya dan keluarganya bahagia. Nah, tapi kalau indikator Ramadan sukses ini seperti apa Ustadz Syarifuddin? Iya, betul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Pemirsa Risalah Iman Ramadan Al-Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu menginginkan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Iya. Apakah kita sebagai pribadi sendiri, keluarga kita juga, bahkan kita pengen keluarga kita juga adalah keluarga yang sukses. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sukses. Bahkan bangsa dan negara kita juga menginginkan bangsa dan negara kita ini bangsa yang sukses, bangsa yang maju. Nah, itu tentu semuanya untuk meraih itu tidak mudah, ya, perlu perjuangan. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita dianugerahkan oleh Allah dengan datangnya bulan Ramadan, sebulan penuh kita leluasa untuk melaksanakan aktivitas ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Pintu surga dibuka lebar-lebar, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Ini adalah peluang buat kita untuk bagaimana kita raih sebanyak-banyaknya, ya, untuk kemudian apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini ada indikator yang jelas. Dari sebulan yang kita kerjakan, dia akan mensibgo, dia akan memberikan warna untuk 11 bulan setelah Ramadan. Ya, apa indikatornya? Yang pertama adalah tentu saja indikator yang berkaitan dengan iman. Karena yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai engkau orang-orang yang beriman. Nah, sangat ironis kalau orang beriman dia melaksanakan bulan Ramadan tapi ternyata akidahnya, keimanannya nggak semakin nambah. Ya kan? Bagaimana yakinnya dia kepada Allah ketika dia puasa siang hari bulan Ramadan, makanan halal ada di meja, ada di kulkas, tapi dia jaga dirinya. Dia tidak sentuh dan dia tidak makan makanan itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwasannya Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Nah, bagaimana nilai-nilai ini mengejawantah di dalam kehidupan kita, di kantor, di pasar ketika kita menjual atau membeli atau melakukan transaksi ekonomi lah. Nah, kita yakin bahwasannya Allah Maha menyaksikan atas apa yang kita lakukan, indikator keimanan. Nah, sehingga kita menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang berusaha untuk bagaimana kita punya komitmen, punya prinsip. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan nilai-nilai akhlak. Ya, rugi seseorang ketika Ramadan datang tapi akhlaknya tidak semakin baik. Ya, baginda Nabi SAW ceritakan ketika ada orang yang mungkin mengajak kita berantem, mengajak kita berkelahi, baginda Nabi ajarkan, ini maaf saya lagi puasa. Cobaan banget ini ujian. Ya, betul, luar biasa. Kadang-kadang kan di tengah jalan panas terik, orang main klakson, ya disalip sedikit, keluar kata-kata kotornya, sumpah serapahnya. Ya, apalagi di tengah situasi lapar, kepala pusing, ya kan? Lagi jam-jam panasnya. Betul. Jadi begitu mudahnya emosi tersulut. Nah, disinilah Ramadan berfungsi untuk mengerem itu semua. Bagaimana kita mampu mengendalikan amarah kita.
Ya, wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Kan? Di antara ciri orang bertakwa itu Ali Imran 134 adalah orang yang dia mampu mengendalikan amarahnya dan dia mudah memaafkan orang lain. Dan semestinya Ramadan mendidik kita seperti itu. Ya. Bagaimana ketika ada orang yang marah, orang yang emosi, orang yang menjadi provokator untuk membuat kita meletup-letup emosi kita. Disinilah Ramadan mendidik kita. Bisa nggak kita kendalikan diri kita kendalikan hawa nafsu kita. Indikator yang kedua. Ya. Kemudian indikator yang ketiga adalah terkait dengan ilmu. Karena Ramadan ini adalah syahrul ilm, ya, bulan tempat kita menempa diri. Ya, banyak di situ kita belajar, ya, ada kuliah subuh, ceramah tarawih, ada kuliah duha, ada pengantar buka puasa, luar biasa. Jadi peluang kita belajar itu bukan semakin berkurang ketika bulan Ramadan datang. Semakin tambah. Semakin bertambah, frekuensinya semakin tinggi. Dan sudah semestinya itu kalau setiap hari kita katakanlah sholat seiring dengan sholat 5 waktu, di situ kita dapat ilmu, wah, luar biasa. 5 kajian berarti. 5 kajian. 3 hari, satu mata kuliah selesai. Gitu. Iya, betul kalau kita hitung SKS-nya. Iya. Jadi yang ketiga itu tadi adalah sarul ilm, makin bertambah ilmu kita. Kan ilmu apa saja yang kita pelajari bukan hanya seluk-beluk Ramadan. Iya. Kita juga bisa belajar di dalamnya adalah tentang tauhid, juga tentang tajwid, ya, tahsinul Quran, kita perbaiki bacaan kita dengan tadarus, ya, sama-sama dengan kawan-kawan di masjid misalnya. Termasuk juga cabang-cabang ilmu yang lain seperti halnya misalnya kaitannya dengan ilmu yang berhubungan dengan muamalah, ya. Bagaimana kita berekonomi sesuai dengan syariat. Dan juga jangan dilupakan, ada pula ya, selama bulan Ramadan itu yang mengkaji tema-tema khusus, ya, atau dalam bahasa ilmu tafsir namanya tafsir maudhu'i. Ya, misalnya kita bicara tentang as-siyasah fil Islam, ya, ilmu politik di dalam Islam. Nah, itu adalah salah satu bagian dari upaya atau bagaimana agar Ramadan ini betul-betul, ya, bertambah ilmu kita. Ya, ketika selama sebulan penuh kita digembleng keilmuan kita, wawasan kita, nih cakrawala berpikir kita, maka inilah yang nanti akan kita praktekkan selama 11 bulan di luar Ramadan. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita perdalam selama Ramadan ini, termasuk ilmu tadi ya Ustaz ya? Termasuk ilmu pengetahuan. Ya, baiknya itu yang berhubungan dengan syariah atau yang berhubungan dengan, ya, di luar syariah. Yang pasti bahwa di dalam Islam itu kan tidak ada yang namanya dikotomi ilmu. Ya. Bahwa ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, tidak. Ya, kita bisa belajar biologi, itu bisa saja orientasinya adalah akhirat. Kita bisa belajar ekonomi, orientasinya bisa akhirat. Jadi bukan semata-mata adalah berhubungan dengan dunia. Baik, tadi sampai di ilmu. Kita nanti akan lanjutkan kembali Ustaz Syarifuddin. Jadi pemirsa Al-Sinta TV dimanapun Anda berada, dalam program Bistro Iman Ramadan ini kita akan lanjutkan kembali, tetapi kami akan jeda sesaat. Pemirsa Al-Sinta TV, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Siva Faradila masih menemani Anda dalam program Risalah Iman Ramadan. Saya masih bersama dengan Ustaz Syarifuddin Ahmad, SOS MSI. Beliau adalah dosen Politeknik LP3I Jakarta, sekaligus Sekretaris Dewan Dakwah Islam Indonesia, Kota Bekasi. Tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini masih seputar indikator sukses Ramadan. Kita lanjutkan kembali Ustaz Syarifuddin, tadi sudah 3 ya, ilmu. Nah, selain ilmu, apa yang menjadikan indikator bahwa Ramadan kita ini sukses? Baik, iya. Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai indikator atau parameter kesuksesan seseorang itu ketika dia sudah melewati bulan Ramadan. Ya. Tadi sudah sampai pada bahasan tentang semakin bertambahnya ilmu pengetahuan. Ya, karena Ramadan kita jadikan sebagai syahrul ilm. Ya, di mana di situ banyak peluang kita untuk belajar, ya, kajian-kajian atau taklim selama bulan Ramadan. Nah, kemudian indikator yang keempat yang dia harus ada dan harus nampak di dalam diri kita adalah bagaimana
respon kita, interaksi kita dengan masjid. Ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 kan dijelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, orang-orang yang pantas memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya. Puasa, yang melaksanakan puasa atau yang diperintah untuk melaksanakan puasa adalah orang beriman. Ini kan berarti nyambung. Bahwasannya orang beriman, selain dia melaksanakan saum atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang Allah perintahkan, itu juga secara otomatis bagaimana interaksinya dengan masjid. Jadi jangan sampai ya masjid 10 meter dari rumah, berat langkah kaki kita. 10 km kita goes, ya kita jalan pagi, kita lakukan. Kuat, ya. Kan ironis, ya. Ada orang yang nampak badannya sehat, fisiknya sehat, dia rela melakukan aktivitas olahraga dengan menguras energi yang luar biasa. Tapi giliran panggilan azan, terutama sholat subuh, berat luar biasa. Ya, sangat berat. Anehnya ketika dia ngelihat jam-jam 6 dan dia merasa telat untuk melaksanakan olahraga, begitu kecewanya dia. Ini kan luar biasa aneh gitu. Ya. Disinilah ujian keimanan kita. Ya, bagaimana komitmen kita, konsekuensi kita sebagai seorang mukmin ya dalam hal memakmurkan masjid. Ya, kita berharap bahwa masjid-masjid kita di tahun ini tidak seperti tahun yang lalu. Betul, berharapnya semuanya bisa. Di mana orang tarawih takut ke masjid, Ditutup, ya akhirnya ya. tarawih keluarga, ayahnya jadi imam, anak istri jadi makmum. Ya, biar kata hafalannya sedikit nggak apa-apa dah, bisa melihat teks Quran kan. Iya. Tapi tahun ini kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang ya kenapa di masjid-masjid ini sudah berani dan tidak ada kekhawatiran. Ya, kita bisa lihat tarawih hidup ya, jadwal-jadwal kajian kita bisa lihat di masjid-masjid mereka. Tidak ada kekhawatiran. Ya, dan itu artinya bahwa memang seharusnya sebagai hamba Allah yang beriman, kenapa kita jauh dari masjid? Ya, justru seharusnya kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya mungkin ya Allah takdirkan kita mati di masjid, insya Allah matinya kita adalah mati husnul khotimah. Ya. Jadi indikator yang keempat ya, jangan salah paham ya, bahwa orang beriman adalah nampak interaksinya dengan masjid ya, karena kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Jalalain ya terhadap surat At-Taubah ayat 18 tadi ya, ketika Rasulullah menunjukkan kepada sahabat setiap sholat 5 waktu tiba, Rasulullah menyaksikan ada seorang laki-laki, dia selalu bersegera, dia bersiap diri. Apa kata Rasulullah? Saksikanlah laki-laki itu adalah orang yang beriman. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa orang yang beriman adalah orang yang ketika interaksinya dengan masjid itu semakin intensif. Ya, bahkan salah satu golongan nanti yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ya, dari 7 golongan manusia, salah satu di antaranya adalah, nah ini spesial, anak muda yang hatinya lekat kepada masjid. Ya, kalau orang tua lekat kepada masjid wajar, ya, faktor U. Ya. Tapi kalau anak muda dekat dengan masjid, cinta masjid, wah ini yang luar biasa. Nah, inilah yang kita harapkan, generasi muda kita adalah generasi yang cinta masjid. Ya, karena kita berharap bahwa dari masjid inilah kekuatan umat Islam akan bangkit, akan lahir. Ya, sebagaimana masjid pada masa Rasulullah Muhammad SAW ya multifungsi. Ya, di situ baginda Nabi menggembleng fisiknya, menggembleng akidahnya, dan juga pembinaan-pembinaan yang lain. Masjid sebagai sentra pembinaan umat. Indikator yang keempat. Ya. Kemudian indikator yang kelima, ini kaitannya dengan solidaritas kita, kepedulian kita, sosialnya ya, kesolehan sosial orang bilang. Betul. Jadi betapa banyak ya saudara-saudara kita di luar sana, mungkin yang sampai hari ini mereka hidup di bawah tenda-tenda pengungsian sebagai dampak bencana pada masa-masa sebelumnya, apakah itu gempa, banjir bandang, dan sebagainya. Ya, bahkan di belahan bumi yang lain seperti saudara kita di Suriah, ya, para pengungsi yang ada di Turki, ya, mereka hidup di barak-barak, ya, di tenda-tenda. Tentu ini sangat menggugah empati kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai bagian dari saudara mereka. Maka disinilah kita akan dilihat
bener nggak Ramadan tahun ini nih yang kita jalankan sekarang ini sudah mendidik kita untuk menjadi manusia yang semakin soleh, sifat sosialnya, semakin baik sifat sosialnya atau tidak, ya. Semakin peduli kita atau tidak. Ya. Dampak dari pandemik saja, angka kemiskinan itu bukan berkurang, ya, dia semakin bertambah dan bertambah, bahkan berlipat. Ya. Dan itu artinya adalah bahwa banyak saudara-saudara kita yang secara ekonomi itu akan terpengaruh, ya, penghasilannya berkurang, bahkan dia mungkin dipecat dari pekerjaannya, ya, banyak usaha-usaha kecil menengah atau bahkan usaha besar juga yang tutup pada akhirnya. Nah, lagi-lagi di sini menunjukkan pembuktian, betulkah Ramadan kita sukses tahun ini atau tidak, ya, dilihat dari sejauh mana kepedulian kita, ya, empati kita terhadap saudara-saudara kita yang terdampak yang musibah atau terdampak pandemi tadi. Baik, jadi itu 5 indikator di mana Ramadan kita dikatakan sukses, ya. Insya Allah. Tentu kita berharap dari kelima ini tidak semuanya kita dapat, tapi paling tidak adalah kita termasuk di dalam indikator ini, Ustaz, ya. Betul. Apalagi Ramadan tahun ini berbeda mungkin, tetapi kita berharap tahun ini masjid juga akan lebih semarak, Ustaz. Akan lebih semarak, insya Allah. Baik, masih ada satu sesi lagi kita, Ustaz, untuk menyampaikan tema kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, program Risalah Iman Ramadan akan kami lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa El Sinta TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Risalah Iman Ramadan. Tema kita masih tentang indikator sukses Ramadan. Saya masih bersama dengan Ustadz Syarifuddin Ahmad Sos MSI. Beliau selaku dosen Politeknik LP3I Jakarta sekaligus Sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi. Ada 5 indikatornya, termasuk yang manakah di antara kita, ya. Tetapi mudah-mudahan dari kelima ini saya yakin dan percaya pemirsa El Sinta TV mudah-mudahan semuanya masuk dalam indikator ini, Ustaz, ya. Betul, amin, insya Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin, Ustaz, tadi disampaikan bahwa ada rasa masjid dekat tapi mau ke masjidnya susah banget. Benar, gitu ya. Iya. Tetapi di sisi kita ingin 5 waktu kita, Ramadan kita itu di masjid full. Tetapi kan untuk itu tadi, untuk kita yang beraktivitas nampaknya sulit sekali untuk mengejar itu. Berkurangkah amalan Ramadan kita, Ustaz, indikatornya? Iya. Baik. Jadi memang interaksi kita dengan masjid itu sebetulnya nggak bisa ditawar, ya, terutama untuk laki-laki. Iya. Bahkan pada masa Rasulullah itu ada, ya mohon maaf, seorang yang dia tunanetra gitu, Abdullah bin Umi Maktum. Ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Ya, sepintas Rasulullah seolah-olah memberikan keringanan bahwa enggak apa-apalah kamu nggak sholat di masjid. Tapi lantas kemudian Rasulullah panggil lagi Abdullah, wahai Abdullah, apakah engkau mendengar suara azan? Ya Rasulullah, saya dengar suara azan. Kalau begitu engkau berangkat ke masjid. Bayangkan seseorang yang dia, ya mohon maaf, tunanetra, ya dia ingin sebetulnya untuk mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi disuruh ke masjid. Tapi ya, Rasulullah ketika menanya bahwa dia dengar suara azan, ya berangkatlah engkau ke masjid. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW hampir-hampir saja itu membakar rumah-rumah di mana orang-orang yang tidak mau berangkat sholat berjamaah ke masjid. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini bicara konteks di luar Ramadan. Iya. Di luar Ramadan saja sedemikian rupa baginda Nabi memberikan motivasi, bahkan memberikan ancaman manakala ada orang yang jauh dari masjid, ya, terutama ketika sholat 5 waktu. Nah, bagaimana mungkin di dalam bulan Ramadan justru kita semakin lemah? Nah, ini kan justru yang tidak boleh terjadi. Justru di bulan Ramadan inilah interaksi kita kepada masjid harus lebih intens. Bahkan Rasulullah ketika wafatnya beliau, tahun wafatnya beliau itikafnya bukan 10 hari, 20 hari itikaf. Ya, kita bisa bayangkan, ya, full 20 hari konsentrasi ibadah di masjid. Nah, bagaimana dengan kita? Masih sibuk dengan dunia, masih sibuk dengan dunia. Nah, inilah problem kita sebetulnya. Jadi jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan
ya interaksi kita dengan masjid ya seperti itu saja. Tidak ada upaya perbaikan, tidak ada perubahan. Kalau tahun lalu kita nggak itikaf, masa tahun ini kita nggak itikaf, kan paling tidak kita pasang niat, ya Allah berikan nambah kekuatan supaya tahun ini bisa itikaf. Ya syukur-syukur itikaf di masjid yang memang direkomendasi oleh Rasulullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga kita bisa mencapai derajat khawasil khawas, kuasanya orang khususil khusus. Ya, tapi itu kan sekali lagi tidak mudah. Ya, perlu perjuangan. Ya, bisa perjuangan harta, perjuangan fisik, apalagi dengan situasi kondisi sekarang kita tahu bagaimana saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa misalnya. Ya, tentu sangat memprihatinkan. Ya, tapi sekali lagi sebagai wujud solidaritas kita terhadap mereka, disinilah kita tunjukkan. Ya, mungkin kita nggak punya cukup harta untuk menolong mereka. Ya, nggak punya cukup tenaga untuk ikut berjihad bersama mereka. Tapi paling tidak doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya, kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina sana mereka diberikan kekuatan, ya, diberikan keteguhan pendirian hingga pada akhirnya Allah berikan kemenangan kepada mereka. Minimal dengan doa, ya, pedulian kita terhadap mereka. Nah, jadi memang di sini tantangannya, perjuangannya. Ini kayaknya pemirsa di rumah sudah siap-siap untuk ngelis jadwal itikaf dengan keluarga. Amin, amin, insya Allah. Ya, jadi pengejawantahan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator ini seperti apa, Ustaz Arif Qadir? Ada satu ungkapan, ya, kun rabbani wala takun ramadhani. Iya. Jadilah engkau tetap sebagai hamba Allah dan jangan menjadi hambanya Ramadan. Apa maksudnya? Jadi jangan sampai selama ini indikator-indikator sukses tadi di bulan Ramadan yang kita sudah raih, itu hanya nampak, hanya muncul, hanya terasa, hanya di bulan Ramadan saja. Semangat qiyamul lailnya, semangat sholat berjamaahnya, semangat thalabul ilminya, semangat sedekahnya, ya, semangat memakmurkan masjidnya. Jangan sampai itu hanya ada di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau itu hanya ada di bulan Ramadan saja, jangan-jangan kita ini adalah hambanya Ramadan. Padahal kan kita ini adalah hamba Allah. Iya. Dan Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah menilai 11 bulan aktivitas kita di luar Ramadan. Maka tetaplah jadi hambanya Allah. Kun rabbani wala takun ramadhani. Artinya apa? Kita harus punya komitmen yang kuat agar bagaimana indikator-indikator sukses tadi kita bisa implementasikan, kita bisa jawantahkan di dalam 11 bulan kehidupan kita. Ya, dari situ kita akan nampak, mungkin dari raut wajah semakin murah senyum, ya kan? Semakin lembut ucapannya, tutur katanya, baik kepada anak istrinya, keluarganya, orang tuanya, termasuk orang-orang di sekitarnya, ya, rekan kerja mungkin. Semakin murah senyum, absus salam, dia mudah mengucapkan salam. Itu indikator yang paling nampak. Ya. Kemudian dari segi kesolehan finansial, kesolehan dari segi keuangan misalnya, ya, dia semakin dermawan. Gampang untuk infak, ya, gampang untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Kemudian termasuk atau manakala ada saudara kita yang tertimpa musibah, bencana, ya apapun itu, ya bencana alam atau bencana yang lainnya, maka dengan segera ya dia merespon, dia berikan bantuan. Nah, ini yang harus terus kita jaga, yang harus terus kita pelihara, ya sampai kita ketemu Ramadan berikutnya. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bagaimana kita bisa jaga? Ya. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, ya manakala kita sudah berbuat baik dan Allah berikan kemudahan kita untuk melakukan perbuatan baik yang lain. Ya, itu ada indikator yang paling nampak bahwa Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Manakala kita sudah berbuat baik, Allah berikan lagi peluang, Allah berikan lagi kemudahan buat kita untuk melakukan perbuatan baik yang lain. Tapi manakala sebaliknya, sudah pernah berbuat baik, lantas kemudian dia melakukan kejahatan, lantas kemudian dia melakukan maksiat dan itu mati. Naudzubillah. Berarti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita tidak harapkan kematian yang seperti itu. Semakin menarik, tetapi karena waktu kita sedikit lagi, kesimpulannya apa dari tema kita kali ini, Ustaz? Baik, pemirsa Risalah Iman Ramadan Resita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa
harus ada tolak ukur bahwa Ramadan kita adalah Ramadan yang sukses. Ramadan kita adalah Ramadan yang berhasil. Dan tentu saja kesuksesan atau keberhasilan ini bukan saja itu nampak selama di bulan Ramadan, tetapi dia harus mengejawantah di dalam 11 bulan yang lain. Semakin kuat akidah kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik akhlak kita, tutur kata kita, ya, raut wajah kita, murah senyum dan sebagainya. Kemudian semakin kita bertambah ilmu dan semakin kita rajin memakmurkan masjid, ya, masjid semakin ramai, semakin syiar, dan kemudian semakin tinggi rasa solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang lain manakala mereka tertimpa musibah. Tentu masih banyak lagi indikator-indikator yang lain, tapi paling tidak 5 indikator ini insya Allah kalau itu ada di dalam diri kita dan kita jaga untuk 11 bulan yang lain, kalaupun kita mati, dicabut nyawa kita, kita termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Masya Allah. Ustadz, terima kasih. Baik, Mudah-mudahan kita masih berikan waktu untuk mengejar amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Sehat-sehat terus, Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Sinta TV, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya Syifa Faradila, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.